Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebelumnya kabarnya anak-anak kelas 9? Aduh, ngos-ngosan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah sampai di pertemuan akhir pada pidato persuasif. Kalian yang belum mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas kayak ini, pidato dari Seven dan tugas pidato Seven sama yang penilaian harian ya, bisa dikerjain. Oke, Ibu akan bahas sedikit mengenai pidato dari si Seven, dimana kan kemarin pertanyaannya itu berbentuk apa sih strukturnya gitu kan. Oke, coba kita lihat dulu pertanyaannya itu adalah strukturnya itu di part mana kayak ini. Repetisi itu kan artinya pengulangan kata yang diucapkan oleh si Seven gitu kan. Baiklah, kita mulai saja untuk yang pendahuluan ya. Oke. Nah, pendahuluannya ada di sini. Halo, nama saya Seven Suzuki, itu ada pendahuluan. Terus memperkenalkan diri yang mengesankan ini di bagian part ini. Kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini. Ini kan mengesankan banget ya. Untuk datang ke PBB itu pada tahun 92 dia harus menggalang dana. Dimana kan dia CEO dari Informal Children Organization. Terus latar belakang utama masalahnya di mana? Nah, di sini kamu baca. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilu ataupun rugi dalam saham. Ini adalah latar belakang utama. Lalu pengantar ke persoalan-persoalan repetisi yang selalu diulang-ulang. Nih, saya berada di sini mewakili anak-anak kelaparan di seluruh dunia dan tangisannya tidak terdengar lagi. Repetisi lagi, saya merasa takut. Diulang lagi. Repetisi lagi, saya merasa takut. Artinya dia mengulang-ulang dari masalahnya. Terus intinya di mana? Inti repetisinya di sini. Kalau kita lihat strukturnya kan. Nih. Inti repetisinya berarti ada di ini. Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang-binatang liar dan hutan rimba, hutan tropis. Itu adalah inti repetisinya. Oke. Lalu pertanyaan empati di mana? Inilah. Udah jelas ini pertanyaan empati ada tanda tanya. Langsung ke sini permasalahannya. Kok nggak kuning? Oke, di sini adalah pertanyaan dari repetisi. Apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang? Itu adalah pertanyaan empati. Lalu inti dari pidato untuk dunianya di part mana? Oke. Di part ini, jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki, tolong berhenti merusak gitu, apalagi merusak dunia kan. Dimana waktu 92 itu dia merasa memang ke masa depan akan semakin parah kan dunia. Oke. Memang benar ya, dari 92 sekarang 28 tahun ya jatuhnya. Oke, argumen-argumen dari si Seven. Oke, argumennya adalah dimulai dari kita lihat argumennya di part mana? Di part ini. Di sini, ini dia argumen dia nih. Pendapat dia atau alasan dia yang kuat untuk memperkuat suatu pendapat dia. Di sini Anda adalah delegasi negara-negara, pengusaha, anggota perhimpunan wartawan, politisi, dan lain-lain. Tapi sebenarnya Anda adalah ayah dan ibu, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, paman dan bibi. Itu adalah argumennya dia. Lanjut ke argumennya itu sampai, coba lihat di sini. Dia kan orang Kanada. Di Kanada kami memiliki kehidupan yang layak, nyaman, dan sandang pangan, papan yang berkecukupan.
kamu memiliki jam tangan, sepeda, komputer, dan lain-lain pada masa 92A itu ya. Lalu di sini aku berharap aku kayak oke. Pada saat dia ada di Brazil, dia menemukan anak-anak dengan argumen seperti ini. Aku berharap aku kaya, jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Terus dia berargumen gini, dia mikir kayak gini. Jika seorang anak yang berada di jalanan tidak memiliki apapun, bersedia untuk berbagi, kenapa kita yang serba kecukupan itu serakah gitu. Itu adalah argumen dari si Seven gitu kan. Terus pesan penutupnya apa? Pesan penutupnya di sini. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatan dan bukan oleh kata-katamu. Ya, mungkin kata ya orang pasti kan selalu dikenang itu melalui perbuatan-perbuatan dia. Kalau kata-kata kan itu bisa dilupakan gitu kan. Oke, baiklah. Sorry, ibu minum dulu. Oke, itu adalah strukturnya. Lalu untuk yang pokok-pokok isi pidato itu bisa dicek sendiri di situ. Lalu ceritakan kembali isi pidato persuasif tersebut dalam bahasa sendiri. Berarti itu harus kamu menggunakan bahasa sendiri. Dan analisis penggunaan kalimat persuasif ya, itu bisa ya. Dan untuk next tugasnya di sini adalah yang ini. Salah. Mana ya kayak ini? Tugasnya adalah kamu menulis pidato, disampaikan di depan kelas atau meet. Nah, di depan meet ya pastinya. Pasti pakai menggunakan struktur pidato. Struktur pidato ada yang ini ya. Pembuka, salam pembuka itu isinya salam pembuka. Assalamualaikum, selamat pagi, sapaan. Ucapan puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, ucapan terima kasih. Tujuan pidatonya apa? Lanjut masuk ke isi pidatonya, merupakan permasalahan inti, penutupnya ada kesimpulan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa menggunakan kalimat persuasif. Mari kita ayo dan lain-lain ya. Oke, ini sudah ibu bagi untuk ada 16 daftar. Kamu pilih nanti didiskusikan aja siapa nomor berapa. Jika memang tidak bisa didiskusikan ya akan ibu acak secara number generator, jadi kalian bisa menerimanya secara lapang dada. Oke. Sini teks pidatonya judulnya apa, catatan pentingnya. Ini sudah ibu buat judul dan bagannya, nanti bisa diisi, akan ibu taruh di dalam bentuk page ataupun file. Lalu konsepnya, temanya itu apa? Temanya misalnya anti kekerasan, anti tawuran, di sini aja ditaruh. Terus isinya jangan lupa tadi pakai strukturnya. Lalu untuk catatan sedikit, praktekkan pidatomu, hal penting dalam pidato sebanyak mungkin. Itu latihan maksudnya. Terus berpakaiannya pantas dan sopan, kita menggunakan seragam aja ya. Lalu relax dan untuk akan memudahkan pidato. Lalu nasihat, jangan arogan selama pidato, rendah hati bukan rendah diri, dan bersikap terbuka. Itu adalah nasihat-nasihat ibu dalam kalian nanti berpidato. Untuk nomor-nomornya ini ada 16 kan? Oke. Ada 16 akan ibu acak-acak saja ya. Nanti kalian menerimanya langsung aja. Oke, sampai di situ dulu untuk. Nah, ibu nih menggunakan absen yang ibu gunakan ini ya. Sorry kegedean. Mana sih ini? Nih absennya ini ya. Jadi ibu pakai absen yang ini. Lanjut kamu nanti ibu akan share di edutest, ya kan? Tuh. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Kayaknya cukup sekian aja. Jika nanti ada pertanyaan bisa dilontarkan di WhatsApp grup ya ataupun lainnya. Baiklah, jika demikian, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.